Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Sobat-sobat sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Bayu Aji dari Kota Angin. Kali ini saya akan mengupas atau sedikit memberi gambaran atau tata cara untuk bisa kita itu menemui ahli kubur atau orang-orang yang sudah meninggal dunia, baik dari keluarga kita maupun dari orang-orang soleh dan orang yang sudah meninggal lainnya. Untuk itu, sebelumnya saya ajak lebih dahulu, marilah kita memberikan sesuatu yang berharga bagi orang-orang yang sudah meninggal, yaitu hadiah Fatihah. Al-Fatihah. Sebelum saya berbicara mengenai tata cara agar kita bisa bertemu dengan ahli kubur atau orang yang sudah meninggal, sedikit saya memberikan semacam gambaran bahwa kematian itu adalah sebenarnya proses yang wajar, proses yang biasa-biasa saja, yang harus semua kehidupan mengalaminya, termasuk manusia atau kita ini. Bagi orang-orang, bagi para kekasih Allah, bagi para waliullah, bagi orang-orang yang soleh, kematian adalah pintu pertemuan dengan sang kekasih, pintu pertemuan dengan Tuhannya. Makanya ada sebagian orang, ada sebagian para kekasih Allah itu yang sangat merindukan kematian, ingin segera berpindah dari alam dunia yang sangat menyakitkan bagi mereka, ingin segera bertemu dengan kekasihnya. Adalah proses yang sangat membahagiakan bagi mereka itu. Sebab bagi mereka itu, mereka terkungkung dalam jasad, rohnya tidak bebas melakukan apa saja. Rohnya terkungkung dalam jasad, di mana dalam jasad itu dikungkung oleh nafsu-nafsu, dikungkung oleh keinginan-keinginan duniawi, oleh kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi atau sementara. Makanya bagi orang-orang soleh, kematian adalah kebebasan. Hanya pindah, rohnya itu pindah dari kungkungan jasad, pindah menuju kebebasan untuk bisa menemui Tuhannya. Tapi kematian bagi orang-orang fasik, bagi orang-orang yang rusak, bagi orang-orang yang hubbud dunya, senang dengan dunia, adalah semacam permasalahan. Dia akan susah, dia akan takut dengan kematian. Dia takut meninggalkan dunia karena hatinya, pikirannya masih diikat oleh dunia. Walau begitu, mereka dipaksa oleh Tuhan, kalau sudah masanya meninggal harus meninggalkan dunia ini. Makanya mereka susah, mereka takut akan kematian. Seakan dunia ini adalah segala-galanya bagi mereka. Padahal dunia ini hanya sementara. Kita tidak akan menempatinya untuk selamanya. Makanya ada dua kelompok yang menyikapi kematian. Kematian adalah hal yang menakutkan, dan ada juga kematian itu hal yang membahagiakan. Itulah proses kehidupan kita. Tinggal kita menghadapinya seperti apa dengan kematian ini. Kita menyikapinya seperti apa dengan kematian ini. Sikap kita itu menanti
sikap kita itu biasa-biasa saja atau sikap kita itu takut? Itu jawabannya ada di diri kita masing-masing. Kalau sikap kita itu sudah bahagia, artinya menanti kematian itu senang, itu kita kekasih Allah. Kalau sikap kita itu biasa-biasa, menganggap kematian itu hal yang wajar, hal yang biasa, lumrah, seperti kelahiran, proses kelahiran, itu kita orang yang soleh. Sebab gak takut akan kematian hal yang biasa, dan sudah punya bekal untuk menghadapi kematian. Tapi kalau kita itu orang yang fasik, orang yang rusak, kematian adalah hal yang sangat menakutkan. Karena hati kita masih bersatu dengan dunia. Itulah kematian. Saudara sekalian, sobat-sobatku yang kami cintai, kita yang masih hidup di dunia ini, dengan orang-orang yang sudah meninggalkan dunia ini, itu masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melihat, untuk bisa menyaksikan, tapi nggak bisa bergaul, nggak bisa menyentuhnya. Jadi kayak apa kehidupan keluarga kita yang sudah di alam barzah, alam kubur itu, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melihatnya. Dan cara melihatnya itu setiap orang berbeda-beda. Orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diberi kasab, sudah dibuka tabir hatinya, tabirnya dengan alam ghaib oleh Allah, itu sewaktu-waktu bisa melihat ahli kubur. Rasulullah sendiri pernah melihat, Nabi Isa bisa melihat, banyak para sholihin, para kasih Allah bisa melihat ahli kubur. Dan bagi kita orang-orang awam, orang umum, yang hati kita itu masih terbengkalai dengan urusan dunia, ini ada tata caranya bagaimana agar kita bisa menyaksikan. Kalau ingin melihat, ingin menyaksikan kehidupannya bagaimana keluarga kita, orang-orang soleh yang ada di alam barzah, ini ada tata cara atau ada amalan tertentu agar kita itu bisa menyaksikan mereka. Nah, di sini sedikit saya akan membagikan amalan, tata cara bagaimana agar kita bisa menyaksikan ahli kubur yang sudah meninggal dunia. Pertama-tama tentunya kita berziarah ke makam ahli kubur yang kita tuju, atau kita berada di makam umum lah, ahli kubur umum di situ, di kuburan situ. Nah, ahli kubur atau orang yang dimakamkan itu kita hadiah Fatihah, kita ziarah ke situ dengan kondisi yang suci tentunya, agar kita tidak diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Posisi kita itu suci, suci lahir, suci batin, syukur-syukur suci hati kita, agar kita di kuburan itu tidak diganggu oleh makhluk halus. Di situ kita hadiah Fatihah seperti biasa, dimulai dari Nabi Muhammad, Syekh Abdul Qadir Jilani, seterusnya dan begitu seterusnya. Setelah itu kita hadiah Fatihah dengan orang yang kita tuju, kepada rohnya, ingat, kepada rohnya orang yang kita tuju. Kalau orang tua kita ya orang tua kita, kalau kekasih Allah siapa namanya kekasihnya Allah itu, kalau wali siapa namanya wali itu, kita hadiah Fatihah. Setelah itu kita baca Fatihah dengan tujuan diperlihatkan oleh Allah dengan ahli kubur sebanyak 100 kali. Baca Fatihah. Di situ kita menginginkan dalam hati dan pikiran kita itu bertemu dengan mereka yang kita ziarahi. Kita hadiah Fatihah 100 kali. Terus baca sholawat 100 kali. Kalau kita kuat ya sholawatnya yang panjang nggak apa-apa, kalau nggak kuat sholawat yang pendek juga nggak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad sudah cukup.
100 kali dan baca surat Al-Ikhlas 100 kali. Dan waktu membaca surat Al-Ikhlas itu kita tujukan kepada ahli kubur yang kita tuju itu, agar kita diperlihatkan, agar kita dipertemukan ya Allah terus. Nah, itulah amalan agar kita dipertemukan dari kubur. Insya Allah seketika itu juga kita akan bertemu, bahkan bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah dikuburkan di situ. Komunikasinya ya secara batin, sebab kita nggak mungkin bersentuhan, nggak bisa bersentuhan, alamnya sudah beda. Kita bisa bertanya, bisa komunikasi, bisa wawancara, bisa menanyakan kondisi mereka, bisa menanyakan keadaan mereka di sana itu bagaimana. Coba amalkan ini kalau kita ingin mengerti bagaimana orang tua kita di alam kubur, bagaimana orang soleh di alam kubur di sana, bagaimana orang fasik pun bisa kita temui, bagaimana kondisinya di sana. Para sahabat sekalian, sedikit pengetahuan atau pengertian. Kalau memang kita benar-benar melihat kondisi semacam itu, kita akan bisa memberi gambaran pada diri kita sendiri bahwa kehidupan itu tidak cukup di dunia, tapi kita masih harus mengalami lagi alam barzah, dan akhirnya kita pasti akan di alam akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.